Hai adik-adik semua, mari kita belajar bersama mengenai materi unsur, senyawa, dan campuran. Kemudian kita belajar tentang ciri-ciri unsur. Yang pertama adalah tersusun dari satu jenis atom saja. Jadi, unsur itu cuma punya satu jenis atom. Yang kedua adalah unsur tidak bisa diuraikan lagi menjadi zat lain melalui reaksi kimia biasa. Jadi, suatu unsur sudah tidak bisa dipecah lagi menjadi benda lain, sudah mentok. Yang ketiga, memiliki sifat khusus seperti setiap unsur memiliki titik leleh, warna, dan massa jenis. Jadi masing-masing unsur itu punya gayanya sendiri. Ada yang mudah menguap, ada yang teksturnya itu keras. Dan yang keempat, itu biasanya suatu unsur dilambangkan menggunakan simbol kimia. Contohnya, lambang H untuk unsur hidrogen dan lambang O untuk unsur oksigen. Jadi, setiap unsur itu memiliki singkatan yang keren. Misalnya, contoh lainnya adalah besi yang memiliki lambang unsur itu Fe. Contoh unsur dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali dan sering kita jumpai. Yang pertama adalah oksigen dengan lambang O, di mana kita tahu adalah fungsi dari oksigen itu untuk bernafas. Jadi, oksigen itu meskipun dia tidak kelihatan, tapi dia memiliki fungsi yang super penting untuk makhluk hidup. Yang kedua adalah karbon dengan lambang C. Nah, karbon ini bisa kita jumpai di pensil, ada juga di arang, dan di tubuh kita sendiri pun juga terdapat unsur karbon. Yang ketiga adalah besi dengan lambang unsur Fe. Nah, besi ini adalah logam kuat yang bisa membuat jembatan dan juga ada di dalam motor. Yang keempat adalah emas dengan lambang unsur Au. Nah, emas ini seperti yang kita tahu banyak sekali digunakan untuk perhiasan. Yang kelima itu adalah aluminium dengan lambang unsur Al. Nah, fungsi dari aluminium ini bisa dibuat untuk bungkus makanan. Sampai pesawat pun juga ada aluminiumnya. Jadi aluminium itu ringan tapi kuat. Unsur itu diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah unsur logam. Ciri-ciri dari unsur logam itu adalah mengkilap, bisa ditempa, dan dapat menghantarkan listrik. Contohnya adalah besi dengan lambang unsur Fe dan tembaga dengan lambang unsur Cu. Kemudian, klasifikasi unsur yang kedua adalah unsur non-logam. Nah, ini adalah kebalikan dari unsur logam. Jadi, ciri-ciri dari unsur non-logam itu adalah tidak mengkilap, tidak bisa ditempa, dan tidak dapat menghantarkan listrik. Contohnya adalah oksigen dengan lambang unsur O dan karbon dengan lambang unsur C. Dan pengklasifikasian unsur yang ketiga itu adalah metaloid. Nah, metaloid ini adalah campuran antara sifat logam dan non-logam. Contohnya adalah silikon dengan lambang unsur Si.
Jadi, setiap unsur itu memiliki nama panggilan internasional. Untuk memudahkan semua ilmuwan sedunia supaya satu paham dan tidak bingung, mereka sepakat menggunakan simbol-simbol unsur yang sudah disepakati di seluruh dunia. Nah, simbol unsur itu biasanya dari 1 atau 2 huruf Latin. Nah, huruf pertama itu ditulis kapital, dan huruf kedua, kalau ada huruf keduanya, itu ditulis dengan huruf kecil. Misalnya, kalau unsur hidrogen itu dilambangkan dengan simbol H besar. Lalu, unsur helium dilambangkan dengan simbol He, H besar dan E kecil. Selanjutnya, dari semua unsur-unsur yang ada di dunia ini itu dikumpulkan dalam sebuah tabel yang dinamakan TPU, tabel periodik unsur. Nah, tabel ini tuh disusun berdasarkan nomor atom dan kemiripan sifatnya. Dan baris yang mendatar itu disebut dengan periode, sedangkan kolom yang tegak itu disebut dengan golongan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang senyawa. Sebenarnya, apa sih senyawa itu? Senyawa adalah zat yang terbentuk dari 2 atau lebih unsur yang bergabung secara kimia dengan perbandingan tertentu. Jadi, senyawa itu kayak tim duet dari beberapa unsur. Tapi, mereka nggak asal gabung. Mereka bergabungnya memakai aturan. Jadi, semisalnya, kalau unsur A ketemu dengan unsur B, bisa jadi suatu senyawa baru yang bisa disebut dengan senyawa C yang memiliki sifat yang baru, beda banget dari sifat asli dari unsur awalnya. Kemudian, ciri-ciri dari senyawa yang pertama adalah tersusun dari 2 atau lebih unsur yang berbeda. Jadi, senyawa itu seperti tim kerja. Artinya adalah senyawa itu gabungan dari 2 unsur atau lebih yang bekerja sama. Yang kedua, gabungannya tetap dan pasti dengan perbandingannya yang gak asal-asalan. Jadi, gabungan dari unsur yang membentuk senyawa itu bukan yang asal tempel. Jadi, gabungannya rapi. Udah kayak resep makanan yang pakai takaran. Yang ketiga adalah bisa diuraikan lagi menjadi unsur-unsurnya lewat reaksi kimia. Jadi, senyawa itu bisa dipecah lagi, tetapi membutuhkan reaksi kimia. Nggak bisa cuma dipisahin dengan cara disaring atau dipanaskan. Yang keempat adalah senyawa itu memiliki sifat yang baru, yang beda dari unsur pembentuknya. Jadi, misalnya, suatu unsur yang berbeda dan bergabung menjadi suatu senyawa, ketika sudah menyatu, itu sifatnya dapat berubah total. Misalnya, jika unsur hidrogen ditambah atau digabungkan dengan unsur oksigen, itu akan menjadi air. Atau
memiliki rumus senyawa dengan nama H2O. Padahal sifat asli dari masing-masing unsur itu berbeda. Contohnya adalah kalau unsur hidrogen itu adalah gas yang mudah terbakar, sedangkan unsur oksigen itu juga gas. Tapi ketika unsur hidrogen digabungkan dengan unsur oksigen, itu bisa dan terbentuk menjadi air yang menyejukkan. Jadi sudah jelas kan, suatu senyawa memiliki sifat yang berbeda dan baru, berbeda dengan sifat unsur pembentuknya. Contoh senyawa dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah air dengan simbol senyawa itu adalah H2O. Nah, air itu adalah gabungan dari hidrogen dan oksigen. Yang kedua adalah garam dapur dengan nama senyawa NaCl, yaitu gabungan dari natrium dan klorin. Yang ketiga adalah gula dengan nama senyawa C6H12O6, yaitu gabungan dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Yang keempat adalah karbon dioksida dengan nama senyawa CO2, yaitu gabungan dari karbon dan oksigen. Nah, gas CO2 ini adalah gas yang keluar ketika kita bernafas, dan gas CO2 ini itu adalah suatu senyawa yang dibutuhkan oleh tanaman untuk melakukan fotosintesis. Senyawa berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Kalau senyawa organik itu adalah senyawa yang umumnya mengandung karbon dan berasal dari makhluk hidup. Misalnya adalah gula, lemak, dan protein. Sedangkan sebaliknya, kalau senyawa anorganik itu adalah senyawa yang biasanya tidak mengandung karbon dan berasal dari benda mati. Contohnya adalah garam dapur, air, dan asam sulfat. Selanjutnya, kita beralih ke campuran. Campuran itu adalah gabungan dua atau lebih zat, yang bisa saja itu adalah unsur, senyawa, atau keduanya yang tidak melalui reaksi kimia. Jadi, setiap zat penyusun masih mempertahankan sifat aslinya. Nah, ciri-ciri dari campuran itu adalah yang pertama, zat penyusunnya itu bisa dipisah secara fisika. Misalnya bisa disaring, disuling, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tidak terbentuk zat baru. Yang ketiga, perbandingan zatnya itu tidak tetap, bisa berbeda-beda. Yang keempat, sifat asli dari zatnya itu masih kelihatan. Nah, campuran itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Kalau campuran homogen, itu adalah campuran yang zat-zat penyusunnya sudah tidak bisa dibedakan lagi secara kasat mata. Jadi, terlihat seragam dan terlihat sama di seluruh bagiannya. Misalnya adalah campuran dari air gula, larutan garam, dan sirup. Sedangkan
Kalau campuran heterogen itu sebaliknya, yaitu campuran yang zat-zat penyusunnya masih bisa dibedakan dengan mata. Jadi terlihat tidak seragam dan masih terlihat lapisan atau partikelnya. Misalnya adalah campuran dari air dan minyak atau campuran dari pasir dan air. Nah, cara memisahkan campuran itu ada beberapa tekniknya, ada beberapa macamnya. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Misalnya, kita menyaring ampas kopi. Yang kedua adalah destilasi atau penyulingan. Contohnya yaitu memisahkan air dari alkohol. Yang ketiga adalah penguapan atau evaporasi. Contohnya adalah mendapatkan garam dari air laut. Yang keempat adalah sentrifugasi, yaitu memutarkan campuran agar partikel beratnya itu mengendap dan biasanya dipakai di laboratorium. Yang kelima adalah kromatografi. Contohnya adalah memisahkan warna pada tinta. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.